Halo semuanya, selamat sore kepada ibu dosen kami. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video seminar proposal sebagai tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delvitiana Tambunan dari program studi akuntansi 2020. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Ibu Yusnaini S. Akun MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan mulai tugas praktek seminar proposalnya. Judul yang saya ambil pada proposal ini adalah pengaruh ukuran perusahaan, rasio beban pajak tangguhan, rasio aktivitas dan rasio likuiditas terhadap profitabilitas studi empiris pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. Untuk bagian yang pertama adalah latar belakang. Ukuran perusahaan diduga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan adalah suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total aset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan, perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan sebaliknya, semakin rendah total aset mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Semakin besar total aset menunjukkan bahwa semakin besar pula harta yang dimiliki perusahaan, sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Untuk bagian yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI tahun 2017-2020. Apakah rasio beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2020. Untuk yang ketiga adalah apakah rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada proposal ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh rasio beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh rasio likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Bagian yang keempat adalah landasan teori. Landasan teori pada proposal ini adalah teori signaling. Menurut Brigham dan Houston 2011, teori sinyal menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan, di mana akan mempengaruhi respon calon investor terhadap perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting karena pengaruhnya terhadap keputusan investor pihak di luar perusahaan. Untuk bagian yang kelima adalah objek penelitian. Objek penelitian pada seminar proposal ini ada 4, yaitu yang pertama adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aktiva, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Untuk bagian yang kedua adalah rasio aktivitas, yaitu aktivitas operasi perusahaan membutuhkan investasi baik untuk aset yang bersifat jangka pendek. Bagian berikutnya adalah rasio beban pajak tangguhan. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial. Kemudian untuk objek yang terakhir adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan mempengaruhi kewajiban. Kemudian untuk metode penelitian.
Metode penelitian dalam proposal ini yang pertama, metode pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan pada penelitian yaitu menggunakan metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian, yaitu berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua adalah metode analisis data. Metode analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah terkumpulnya semua data responden. Berikut kegiatan analisis yang dilakukan yaitu mengelompokkan data terbesar variabel responden, mentabulasikan data, menyajikan data, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Untuk bagian yang ketiga adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menganalisa dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Kemudian yang terakhir adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel independen atau variabel bebas terdiri dari dua variabel, yaitu yang dimaksudkan untuk memenuhi apakah data yang akan digunakan layak untuk dianalisis, karena tidak semua data yang dapat dianalisis menggunakan regresi. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini video seminar proposal saya. Kiranya video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.